Kang Ririk imajinasinya bahwa keledai dengan telinga yang panjang itu seolah-olah Itu pesawat. pesawat. Iya, di sini kan diawali dengan dan kami tundukan angin bagi Sulaiman Iya. gitu. Nah, kalau kita bicara angin itu kan udara ya. Betul. Ya udara gitu kan. Satu wahana, satu kendaraan yang terkait dengan angin gitu ya, terkait dengan udara untuk bisa membuat perjalanan yang sebulan, yang seharusnya sebulan yang barangkali dengan jalan kaki atau naik kuda barangkali gitu, itu cukup ditempuh dengan hanya 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan imajinasi Ririk, gimana Anda berada? Sudah lama sekali ya. Hari ini kita akan kembali lagi bersama saya Tata Gibrik dan juga tentunya mentor imajinasi kita Kang Ririk Rizkiana. Assalamualaikum Kang Ririk. Waalaikumsalam. Ini udah lama sekali nih Pak. Baru Muharram kemarin kita mungkin punya resolusi, punya hal yang akan kita perbaiki ke depannya nih. Salah satunya kalau saya pribadi nih, resolusi saya tahun ini mungkin harus bisa khatam Al-Quran. Nah, ini nih yang mungkin kalau saya sih gak usah muluk-muluk, minimal khatam dulu lah walaupun belum paham semua artinya gitu Kang. Tapi mungkin tak sekali-kali ya, coba yang dihatamkan itu bukan bacaan Arabnya gitu, tapi hatamkan terjemahannya. Kalau menurut aku sih salah satu ikhtiar kita untuk bisa memahami Al-Quran gitu ya, secara kafah gitu ya, baca terjemahannya gitu ya. Ya karena kemampuan kita ya alhamdulillah cuma itu gitu. Ya karena bahasa Arab kita yang nggak tahu kalau Tata, cuma kalau aku terus terang termasuk parah lah gitu ya. Bahasa Arab paling sampai Iqra 5 doang. Nah, tapi alhamdulillah aku pernah ya coba untuk menghatamkan terjemahan, dan kebetulan terjemahan yang aku baca itu yang terjemahan yang dibuat oleh Habib Yasin. Ya kenapa? Ya memang ada kontroversi ya terkait dengan itu. Tetapi udah aku coba, pertama kenapa Habib Yasin ya karena beliau sastrawan ya. Beliau pun punya sebutan sebagai pausnya sastra Indonesia kan. Betul. Nah, jadi harapannya bahasanya lebih lugas gitu ketimbang bahasa teknis yang barangkali dibuat oleh teman-teman yang non sastrawan lah gitu. Namun kan kemudian terkait dengan tingkat validasinya, terkait dengan terjemahannya ya ternyata setelah aku lihat juga di bukunya di lembar pertama, kedua gitu, itu kan ada validasi dari Kementerian Agama gitu ya. Jadi nggak mungkin mereka mengeluarkan itu gitu. Apalagi di kata pengantarnya juga ada ada keynote dari Pak mantan Gubernur almarhum Ali Sadikin gitu. Jadi Ali Sadikin sendiri mengapresiasi upayanya seorang Habib Yasin untuk menerjemahkan Quran itu. Nah, menarik ya kalau menurut saya gitu ya. Yang tadinya aku sempat berpikir, waduh ini pasti menjelimet gitu ya. Bahasa sastrawan soalnya. Bukan bahasa sastrawan, tapi bagaimana bahasa Quran diterjemahkan dengan ini gitu ya. Nah, sempat aku punya asumsi awal bahwa ini berat nih gitu ya, membaca pasti bolak-balik dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata setelah aku mulai baca gitu ya, dari surat pertama sampai terakhir gitu ya, itu tuh kayak mungkin bisa dibilang tuh kayak baca novel gitu, asik gitu loh, thrilling gitu loh ya.
mengalir memang gitu ya. Dari terjemahan yang pertama surat Iya, dari surat Al-Fatihah. pertama Al-Fatihah sampai terakhir tuh ya itu mengalir gitu loh. Jadi bahkan ya memang kan sebelumnya juga aku pernah dengar gitu ya, resensi dari beberapa orang gitu, termasuk beberapa mualaf gitu ya, termasuk yang apa namanya, ada yang dilakukan, bukan resensi, di komentar dari mualaf yang aktivis Partai Hijaunya Belanda tuh ya, yang Yang sempat tadinya memakar Quran, melecehkan itu. bukan, tadinya dia mau meneliti Quran, terus Mhm. kemudian mau membuat buku untuk menyerang lah Iya, gitu iya. ya. Tapi ternyata malah dia kepincut gitu ya. Dan beberapa kisah yang lain yang aku lihatnya, mereka bilang bahwa kayak misalnya profesor matematika ya, siapa namanya tuh, profesor fisika dari Amerika gitu. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa apa yang kemudian dia baca misalnya dari satu surat gitu ya, dan itu menimbulkan pertanyaan, itu dijawab di ayat atau di surat selanjutnya gitu loh. Jadi kayak kayak Al-Quran tuh tahu apa yang dipikirkan oleh kita gitu loh ya. Dan menariknya juga di situ, di Al-Quran itu banyak hal yang apa namanya, yang eh, selama ini kemudian kita memahami secara terpotong gitu ya. Nah itu menjadi, kalau kita membaca terjemahan secara keseluruhan itu, jadi kita dapat konteksnya juga gitu. Nah juga catatan aku, yang memang Quran ini seolah-olah memang jadi kitab yang terakhir, dengan pertimbangan bahwa apa yang diingatkan Allah gitu dalam Quran itu ternyata adalah sesuatu yang istilahnya eh, memberikan guidance terakhir agar kita tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas gitu, yang memang membuat umat-umat sebelumnya menjadi dimusnahkan ya, karena perilaku yang berlebihan itu. Dan ada hal yang menarik juga yang aku dapatkan, ya seolah-olah perintah Allah di ayat pertama, surat pertama yang diturunkan ya, yaitu terkait dengan Iqra gitu ya, itu menjadi apa namanya, Milestone. bukan milestone, tapi lebih kepada menjadi sangat esensial untuk memahami bahwa yang perlu kita lakukan adalah cukup membaca. Karena apa? Karena banyak hal yang terjadi sebelumnya ya, yang mungkin kita tidak mengetahui ya, padahal itu sudah terjadi sebelumnya. Yang sebetulnya cuma masalah waktu aja, kita akhirnya reinventing ya, menemukan kembali hal-hal yang memang sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu loh. Dan artinya aku kok memahaminya bahwa ini juga merupakan peringatan terakhir dari Allah kepada umat manusia, bahwa udahlah, apapun yang kamu persepsikan itu sebagai kemajuan gitu ya, modernisasi baik dari sisi pengetahuan maupun teknologi gitu ya, jangan-jangan itu sebetulnya sudah pernah dicapai oleh umat-umat sebelumnya, yang pencapaiannya itu akhirnya dimanfaatkan atau digunakan barangkali dengan melampaui batas yang di digariskan oleh Allah gitu ya. Kayak misalnya gitu ya, kisah mengenai Menara Babylon misalnya gitu ya. Itu kan ketika
ketika umat apa apa namanya suatu bangsa, satu umat gitu sudah bisa mencapai kemajuan di mana dia bisa membangun apa namanya sesuatu yang infrastruktur pada waktu itu mungkin dianggap infrastruktur sebuah yang atau apa pencapaian namanya puncak. pencapaian punya segala macam yang ada dia malah seolah menantang gitu. Ya ingkar jadinya, Iya mereka kan, sombong, menantang arogan. ya. Anggap bahwa oh udah aku nggak perlu Tuhan lagi barangkali kan. Atau kalau ada Tuhan juga sini biar gue samperin gitu kali kan gitu Bahkan ya. banyak yang mengaku jadi Tuhannya Nah, sendiri makanya ketika kan gitu loh. misalnya Fir'aun sudah Persis mencapai kan gitu loh. puncak Ya, kekuasaan. jadi seringkali kemajuan yang dicapai oleh manusia itu ya seolah-olah menganggap bahwa manusia itulah yang mencapai sendiri. Padahal semua itu nggak ada apa namanya nggak akan mungkin terjadi tanpa izinnya gitu. Dan ketika itulah kemudian sikap-sikap yang ada kemudian bisa melampaui batas. Nah, maka dari itu dalam konteks ini ketika aku membaca seluruh ya, ayat-ayat di dalam Quran dalam bentuk terjemahan gitu ya. Ada beberapa ayat yang cukup menarik gitu ya. Yang apa namanya yang aku lihat bahwa ini ada hal yang sebetulnya eh, disampaikan adanya satu fenomena gitu ya. Namun karena Quran itu diturunkan sekitar 1400 tahun yang lalu ya, ya. 1400 tahun yang lalu, maka itu eh, memang mau tidak mau dalam kondisi yang pada saat itu yang muncul adalah simbol-simbol. Ya, yang muncul adalah simbol-simbol. Sama seperti misalnya saya nggak tahu apakah ini hadis atau ini apa namanya semacam pernyataan aja dari Rasul misalnya mengenai masalah kendaraan dari Dajjal gitu ya. Ya kan disebutkan oleh Rasul kan kendaraan Dajjal itu adalah keledai dengan kuping yang panjangnya 14 hasta gitu ya. Terus dengan perut buncit segala macam gitu. Yang pada saat itu 1400 tahun yang lalu ya memang belum ada pesawat gitu. Ya, konteksnya mungkin dalam bayangan mereka ya binatang keledai gitu ya. Iya, ya keledai karena barangkali jangan-jangan Rasul tuh sebenarnya tahu pesawat gitu loh. Cuma kan nggak mungkin Nggak Rasul mungkin mengatakan disampaikan bahwa pada saat itu dibilang bahwa nanti ada benda gitu yang dibuat dari besi atau dari aluminium terus kemudian dikasih sesuatu bisa terbang segala Kalau macam gitu menurut kan. Kang Ririk imajinasinya bahwa keledai dengan telinga yang panjang itu seolah-olah Itu pesawat. pesawat. Iya. Itu eh, hal-hal yang simbolis yang mau tidak mau disampaikan oleh Rasul dengan cara itu. Karena kalau kemudian Rasul mungkin menyampaikan dengan apa namanya dengan terlalu detail tanpa memberi perbandingan gitu ya, tanpa memberikan simbol, maka itu bisa jadi Rasul dianggap bohong gitu. Jadi Maka Rasul dianggap halu gitu kan gitu loh. gitu. Ya kan? Jadi mau nggak mau ya udah yang penting nanti someday gitu ya mungkin ya itu di zaman kita barangkali Rasul tahu gitu ya bahwa akhirnya kita paham bahwa itu adalah pesawat apa yang disampaikan oleh Rasul gitu loh ya bahwa oh sekarang udah nggak ada tuh keledai dipakai untuk perjalanan dengan cepat apa segala macam gitu ujungnya ya udah berarti yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kebenaran karena apa yang dimaksud adalah pesawat karena pesawat ada belinya ada perut yang buncit terus kemudian panjang telinganya itu adalah sayap kan begitu ya terus tahu sendiri namanya keledai kan bunyinya berisik kan gitu ya pesawat mesin pesawat Gitu ya. berisik juga kan gitu loh nah karena memang Quran ini diturunkan ya di zaman Rasul jadi simbol-simbol seperti itu bisa jadi memang bisa jadi memang muncul di dalam beberapa ayat di dalam Quran gitu yang mungkin mau tidak mau yang disampaikan adalah simbol gitu loh ya
Eh, nah, contohnya nih, kan aku udah share nih barusan ke Tata nih. Ada Quran surat 34 ya, ayat 12 sampai 13 ya. Eh, surat apa ya? Surat Sabah, surat Sabah, Coba ya. surat Sabah ini Ya, 34 surat Sabah. Sabah itu berarti berkaitan dengan Nabi Sulaiman sepertinya ya. Iya Ini iya kan iya. Negeri Ratu Sabah. Sabah ya, Iya Negeri betul. Sabah ya. Coba dibaca nih, bacanya. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa saja yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Kerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran surat 34 ayat 12-13. Nah, aku terus terang nggak punya pretensi bahwa aku ahli apa tafsir atau ahli apalah ini kan, makanya kan acaranya mah imajinasi kan Nah, gitu ya. betul. Dari Jadi kenikmatan membaca terjemahan Quran itu ya ya. membuat Kang Ririk mempunyai Iya, imajinasi atau kalau asumsi itu sah kalau saja. kalau kalau nggak bisa dibilang menafsirkan ya udah Heeh. imajinasi aja deh Imajinasi, gitu kan, betul karena aku betul. juga nggak punya ilmunya gitu ya. Iya. Tapi ya kan semestinya bahasa Quran itu kan sebetulnya kan simpel sebenarnya. Simpel tuh karena memang harus mudah dipahami karena Quran diturunkan Untuk seluruh umat manusia. pertama seluruh umat manusia, Heeh. dan pada saat itu juga kondisinya kan masih banyak yang daif kan gitu, banyak Iya. yang apa namanya kalau itu tuh masa kegelapan lah Iya kan iya gitu iya. ya. Nah, coba deh kita sama-sama apa namanya Mengimajinasikan. mengimajinasikan ya. Nah, di sini kan diawali dengan dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman Iya. gitu. Nah, kalau kita bicara angin itu kan udara ya, Betul. ya udara gitu kan. Nah, ini artinya berkaitan dengan udara gitu kan gitu. Terus di sini yang disebutkan yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan. Jadi perjalanannya Nabi Sulaiman itu yang dikaitkan dengan udara ya, karena eh, kalimat sebelumnya ada udara gitu, bahwa ini dikaitkan perjalanan Rasul yang apa Di waktu perjalanan Nabi pagi. Sulaiman yang di waktu pagi itu sama dengan perjalanan sebulan, artinya pagi itu 3 jam lah Iya iya ya. pagi. Terus kemudian di sini juga di waktu sore, perjalanannya di waktu sore itu juga 3 jam 3 jam. ya, itu sama dengan perjalanan sebulan. Dikonversi seolah-olah Iya, dari 3 jam itu jadi bukan. Jadi sebulan. seolah-olah dalam seharusnya perjalanan Sebulan sebulan jadi 3 jam. jadi 3 jam. Dengan dia bisa mengendalikan angin itu Nah, dengan persis izin kan Allah. gitu dengan izin Allah Iya kan. iya iya. Ya dengan izin Allah ya ditundukkan angin ya bagi Sulaiman kan gitu loh. Jadi artinya ini Nabi Sulaiman menggunakan satu wahana, satu kendaraan yang terkait dengan Angin. angin gitu ya, terkait dengan udara untuk bisa membuat perjalanan yang sebulan, Iya. yang seharusnya sebulan yang barangkali Betul, dengan betul, jalan betul. kaki atau naik kuda barangkali gitu, itu cukup ditempuh dengan hanya 3 jam. Itu ya. Iya iya iya. Ya, ya baik pagi maupun sore kan gitu. Iya Ya, iya. pokoknya 3 jam, pokoknya itu yang mau pagi dan sore itu cukup penggambaran bahwa itu adalah 3 jam lah. Jadi kemungkinan. Jadi dari sebulan itu dengan wahana itu bisa dilakukan 3 Dan jam. itu menjadikan kesimpulan kita bahwa kalau mau cepat ya harus pakai angin, pakai udara, nggak bisa Ya, lagi jalan darat atau jalan ya, laut mungkin ya kayak kan gitu, gitu. kira gitu ya. Persis, persis. Dan memang kan ya kita juga tahu lah ya ada beberapa penafsiran berkaitan dengan itu, termasuk yang apa Ibnu Arabi siapa? Yang dulu pernah Tata bilang
katanya wah itu pakai karpet terbang gitu kan gitu Oh loh. iya iya Ya, iya. Ya ya, legenda-legenda di negeri suatu malam iya, itu kan. ya 1001 malam gitu ya, bawa bawa Nabi Sulaiman pakai karpet terbang Karpet nih terbang. kan gitu loh. Nah, cuma sekarang kalau kita masuk kepada frase selanjutnya atau ayat selanjutnya, disebutkan di sini kan, dan kami alirkan cairan Cairan tembaga tembaga. baginya. Jadi Hmm. pertama ada angin, ya Hmm. udara, Hmm. terus ada perpendekan perjalanan, shortcut perjalanan dari sebulan menjadi cuma 3 Jam. jam, Hmm. ya. Terus ini dikaitkan dengan tembaga, Hmm. ya. Nah, kira-kiranya kalau kalau aku nih awam gitu ya, Hmm. mengaitkannya bahwa wahananya itu pasti terbuat dari tembaga, Iya iya. ya. Ya besi, apalah pokoknya tembaga lah ya, Tembaga. kaitan tembaga. Nah, terus kemudian di sini ada yang memang seperti kayak loncat gitu ya, belum ini ya. Dan sebagian dari jin ada yang Hmm. bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan jadi artinya ada kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman gitu ya, untuk menggunakan jin, Iya. ya, ya atas izinnya, ya. Dan siapapun jin yang berontak pasti akan apa namanya, disiksa lah sama Disiksa. Allah. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa para jin itu musuhnya patuh lah kan Iya, gitu lah, jin-jin yang taat semua ini. ya. Nah, disebutkan di sini para Hmm. jin itu membuat Nur Sulaiman yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi. Aku nggak ngerti ya, maksudnya setinggi apa ya dan sebagainya, tapi ini kan kata-katanya jelas ya, Iya. gedung-gedung yang tinggi. Nah, kalau gedung-gedung yang tinggi ini pasti lebih dari 2 lantai lah ya, Iya iya ya iya. seperti itu. Nah, jadi artinya di zaman Nabi Sulaiman itu, ya, itu sudah dibangun, sudah apa namanya, terjadi pembangunan gedung-gedung tinggi kan gitu, ya. Dan kemudian di sini disebutkan patung-patung, ya. Jadi ya aku nggak tahu apakah Nabi Sulaiman tuh diberikan kemampuan untuk, atau Nabi Sulaiman membuat patung-patung untuk apa. Cuma pastinya bukan untuk berhala kan Iya gitu iya loh iya. ya. Tapi di sini disebutkan ya salah satunya ya yang dibangun patung-patung. Dan kemudian yang menarik nih yang ketiga, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, Hmm. ya, ya, piring-piring yang besarnya seperti kolam, ya, dan kemudian dan periuk yang tetap berada di atas tungkunya. Nah, ini kalau kita tafsirkan gitu ya, ya artinya berimajinasi gitu ya, Hmm. piring sebesar kolam itu buat apa gitu, ya kan? Buat ngasih makan orang sekampung kan nggak harus Enggak. begitu Dan juga dia gitu loh. di bawahnya ada Nah, tungku yang menyala. kan gini, ini kan di sini juga ada periuk yang tetap berada di atas tungkunya. Di periuk kan kan untuk masak nasi itu Hmm. biasanya ya di sini ada api kan Iya gitu loh, iya iya. ya. Nah, pertama ada apa namanya? Pertama ada tembaga kan Iya gitu. iya iya. Terus ya pertama ada perjalanan, terus ada tembaga, terus tiba-tiba ada di sebelah piring-piring sebesar kolam. Sebesar kolam tuh bayangan aku mah bisa bisa sebesar setu barangkali ya, Iya iya. kolam tuh setu lah. Terus kemudian disebutkan ada periuk yang tetap berada di atas tungkunya. Jadi artinya sesuatu yang mengambang, dan kemudian di situ tungku itu kan api kan gitu. Itu masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya mungkin Kang, dengan kendaraan yang menggunakan Ya, nah itulah pengendali makanya kan angin itu tadi mungkin kan masih ada kaitan ayat itu. persis. Jadi tadi kan ada wahana yang Hmm. terbuat dari tembaga, Hmm. yang kalau langsung masuk kepada itu yang besarnya sebesar Hmm. piring, Hmm. ya, yang sebesar piring, piringnya itu sebesar kolam, Hmm. ya, yang bentuknya seperti piring ya, Iya iya iya. bentuknya seperti piring yang besarnya sebesar kolam. Terus kemudian yang dimana
piringnya itu seperti ibarat periuk yang berada di atas tungkunya. Lah kalau kita membayangkan itu apa kira-kira? Ya piring terbang kan gitu. Iya. Inilah membuat para ilmuwan, para saintis itu banyak menemukan jawaban dari ilmu pengetahuan itu mungkin dari Al-Qur'an salah satunya. Dengan kalau kita kan bukan orang teknik, bukan Iya, iya, orang makanya. fisika. Kalau dari ayat itu mungkin mereka bisa merumuskan ternyata oh ini adalah salah satu cara kerjanya pesawat ya kan dengan ada cairan Iya, tembaga di dalamnya mengalir, ada iya, tungku yang menyala api. iya, ada api kan sehingga seolah-olah terbang kan Iya, gitu kan iya. gitu loh. Terus ada mungkin kalau mengendalikan tuh kaitannya dengan bentuk yang aerodinamis kan gitu loh. Kan gimana sesuatunya bisa terbang, sesuatunya bisa Iya. ada di udara gitu. Nah, jadi artinya dari ayat ini aja ada satu hal yang kita mesti catat bahwa Nabi Sulaiman pada saat itu sudah memiliki teknologi untuk membuat wahana yang dibuat dari tembaga ya, yang bentuknya seperti piring yang besarnya sebesar kolam gitu ya, dan di mana di situ ada engine-nya dan itu terkait dengan energi yaitu ada api dan segala macam karena ada tungku. Nah, artinya kalau kita bicara sekarang tentang pesawat ya katakanlah pesawat ditemukan kapan sih kan gitu loh ya. Ya, Abad 19. iya kan. Nah, artinya itu kan seolah-olah jadi ada reinventing gitu loh. Dan kalau nggak salah sebelum sampai kepada pesawat yang dibikin oleh Wilbur bersaudara itu. ya Wright atau Iya, Wilbur Wilbur ya, Wright. ya Wilbur Wright bersaudara itu ya itu kan kalau nggak salah ada prototipe yang dibikin oleh ahli Pitagoras kalau nggak salah. bukan oleh ahli dari dunia Muslim ya, coba dicek deh Iya, siapa iya, gitu iya. namanya ya. Itu ada tuh ya, nanti ada caption lah Nanti nanti ya. kita cari infonya nih Ya buat itu teman-teman. terkait dengan prototipe pesawat pertama gitu loh. Yang kemudian nah bisa jadi nah karena memang orang Islam gitu ya, nah bisa jadi dari sini gitu loh. Tapi intinya yang saya mau sebut gitu ya bahwa jangan-jangan memang dari Quran ini kita ini udahlah nggak perlu coba untuk menemukan, baca aja. Ya. Bukan maksudnya bukan bukan apa istilahnya invention, tapi lebih kepada ya udah riset aja. Apapun yang kamu bayangkan sebuah kemajuan itu sebelumnya udah. Ya cuma umat-umat sebelumnya itu yang sudah menemukan itu ya itu akhirnya diazab oleh Allah karena apa? Karena dia berlebihan. Nah, sekarang tugas kita adalah supaya tidak berlebihan gitu loh. Intinya itu. Nah, kita tadi udah mendengar ya kawan-kawan imajinasi Rikri tadi gara-gara kecintaan beliau sama membaca penafsiran terjemahan Quran membuat ada satu titik di mana beliau mendapatkan insight gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat teman-teman untuk bisa menggali semua hal yang ada dalam Al-Quran itu supaya bisa menemukan banyak hal. Dan ini menarik, kita akan sambung di part 2 mengenai konteks ayat yang tadi diceritakan, ayat Saba ayat 12-13 karena bakal panjang nih, Kang, cerita tentang Sulaiman ya. Karena ada patung-patung di situ. Nah, kita akan ada gedung-gedung tinggi. Sambung nih di part 2. Oke, jadi buat kawan-kawan imajinasi lirik tadi sekelumit mungkin belum tuntas, kita akan tuntaskan di part 2. Jangan geser kemana-mana channel Anda, follow terus dan like serta subscribe channel Imajinasi Lirik. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.